warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali kita bisa hadir lagi untuk menemani Anda tentunya di program spesial kita di Kabar Gorontalo Sepekan edisi hari ini bersama saya Fandi. Dan kali ini kita sedang berada di Taman Kota, salah satu landmark yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan informasi yang sudah kita siapkan untuk Anda kita akan bagikan sesaat lagi, tetap bersama kami. Nah, Mitra Kominfotik hari ini seperti saya bilang, kalau saya itu sekarang lagi berada di Taman Kota Gorontalo, salah satu landmark yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, yang menarik dari Taman Kota ini, sejak berdiri di tahun 2010, Taman Kota ini banyak sekali perubahan dan juga renovasi yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, seperti yang satu ini tuh dikenal sebagai pohon beringin yang sangat rimbun, tapi dibikin ataupun diukir dengan sangat cantik dan sangat bagus oleh tentunya masyarakat Gorontalo dan juga pasti ini anak-anak muda, anak-anak seni pastinya. Nah, untuk berita pertama kita, pemirsa, ini datang dari penjabat Gubernur Gorontalo yang merasa terkesan atas perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Karena ini merupakan hari raya pertama penjabat Gubernur Gorontalo bersama keluarga untuk pertama kalinya sejak penjabat sebagai Gubernur Gorontalo. Penjabat Gubernur Hamka Hendra Nur mengaku sangat terkesan dan bersyukur bisa merayakan Idul Fitri di Gorontalo. Pertama kalinya sejak dilantik sebagai penjabat gubernur pada Mei 2022 silam, staf ahli Menpora bidang sportivitas olahraga ini melaksanakan sholat Idul Fitri di Gorontalo bersama istri Gamaria Purnamawati Monoarfa dan ketiga putra-putrinya. Sejak pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, ribuan umat Islam mulai memadati lapangan Taruna Remaja untuk melaksanakan sholat Id. Bertindak sebagai imam sholat Id, Yasser Arafat Dama dan Hatib Hamdan Zain. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sholat Id dimulai dan dilanjutkan dengan khotbah. Turut mendampingi penjagup Hamka pada sholat Id itu penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Syukri Botutihe, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Usai sholat Id, penjagup Hamka saling bersalaman dan bermaaf-maafan dengan para jemaah. Ya, ini yang pertama ya, dulu kan itu ada yang pertama dan alhamdulillah saya merayakan dengan pernikahan saya dan istri dan juga Allah kasih rezeki dan Allah mudahkan dengan perjalanan saya Idul Fitri ini luar biasa. Pengalaman pertama dalam hidup. Biasanya Taman Kota ini menjadi pilihan keluarga untuk berrekreasi dan juga mungkin sekedar untuk bersantai bersama teman-teman juga pastinya ya. Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Mitra Kominfotik, pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan adat Tonggeamo yang merupakan penetapan 1 Syawal 1444 Hijriah. Dan adat Tonggeamo ini sendiri sering dilaksanakan menjelang bulan suci Ramadan ataupun menetapkan 1 Syawal Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar adat Tonggeamo untuk menetapkan 1 Syawal 1444 Hijriah di Rumah Jabatan Gubernur pada Kamis 20 April 2023. Adat Tonggeamo merupakan adat Gorontalo yang wajib digelar setiap menyambut bulan suci Ramadan maupun penetapan 1 Syawal Hari Raya Idul Fitri. Tonggeamo dimaksudkan sebagai pemberitahuan resmi lembaga adat dan pemerintah daerah kepada umat muslim mengenai 1 Syawal dengan mengacu pada hasil sidang isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sesuai dengan hasil sidang isbat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Humas, 1 Syawal ditetapkan jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023. Hamka menjelaskan Kementerian Agama telah melakukan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal di berbagai provinsi termasuk di Gorontalo.
Dari hasil pemantauan tersebut, hilal masih berada di ketinggian 0 hingga 2 derajat, sehingga hilal belum memenuhi syarat penetapan 1 Syawal atau Mabims, yaitu tinggi bulan 3 derajat. Tidak perlu dipermasalahkan karena Nabi pernah melakukan puasa di 29 dan pernah juga di 30. Jadi yang diperlukan adalah toleransi. Siapa yang sudah mau melaksanakan Idul Fitri di 29 setelah melakukan ibadah puasa di 29 hari silakan. Yang mau 30 hari juga diperbolehkan. Suasana di sini tuh enak banget pemirsa. Ya, Mitra Kominfo kalau Anda ingin menikmati udara yang sejuk dan juga asri, ya bisa langsung datang aja ke Taman Kota. Di sini juga terdapat beberapa jajanan-jajanan yang bisa menjadi pilihan Anda untuk jajan bersama keluarga. Nah, kita ke informasi selanjutnya yang datang dari pemerintah Provinsi Gorontalo yang menggelar pasar murah menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang dilaksanakan di lapangan Desa Oginawa, Kecamatan Suwawa. Dan ada 8 komoditi yang dipasarkan dan ini merupakan salah satu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang ada di sekitar. Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar pasar murah dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah di lapangan Desa Oginawa, Kecamatan Suwawa pada Kamis 20 April 2023. Pasar murah yang menyediakan 8 komoditi itu disambut antusias masyarakat di sekitar lokasi. Sejak pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, masyarakat terlihat sudah mendatangi lapangan Oginawa untuk mengantri mendapatkan kupon. Hamka menjelaskan gelaran pasar murah merupakan tindakan nyata pemerintah provinsi dalam menghadapi ancaman inflasi yang kerap terjadi setiap menjelang Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Olehnya, masyarakat diharapkan memanfaatkan pasar murah ini untuk berbelanja sesuai kebutuhan. 8 komoditi disubsidi pemerintah dan dijual dengan harga murah adalah beras Rp5.000 per kilogram, gula pasir Rp10.000 per kilogram, minyak goreng Rp10.000 per liter, dan telur 1.000 per butir. Ada juga cabai rawit Rp10.000 per setengah kilogram, bawang merah dan bawang putih masing-masing Rp10.000 per setengah kilogram, ikan tuna segar Rp20.000 per setengah kilogram. Beberapa toko retail dan distributor juga turut dihadirkan pada pasar murah. Dan atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo dan saya juga mohon maaf atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan Innal Aidin wal Faizin, selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan, kemudian selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga semua amal ibadah kita diterima dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Selain tempatnya yang sejuk dan juga asri, Taman Kota ini juga menyediakan fasilitas tempat rekreasi anak-anak tentunya ya. Ya bisa dilihat di belakang ini walaupun nggak terlalu banyak fasilitasnya, tapi seenggaknya anak-anak itu bisa sangat ceria kalau datang ke sini dan bermain. Mitra Kominfo, kita ke informasi selanjutnya. Rencana pembangunan Masjid Raya Gorontalo dan juga Yayasan Islamic Center secara administrasi terletak di Desa Lupoyo dan di Desa Bulato, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo. Peninjauan ini juga telah dilakukan oleh Yayasan Islamic Center bersama Bupati Gorontalo, Haji Nelson Mowalingo. Lokasi rencana pembangunan Islamic Center dan Masjid Raya Gorontalo secara administrasi terletak di Desa Lupoyo dan Desa Bulota, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo.
Peninjauan lokasi telah dilakukan oleh Yayasan Islamic Center Provinsi Gorontalo bersama Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo pada Rabu 19 April 2023. Dikatakan Ketua Yayasan Islamic Center Provinsi Gorontalo Zainuddin Hasan, kawasan Danau Limboto dipilih sebagai lokasi pembangunan karena melihat segi keindahannya. Ia mencontohkan beberapa masjid yang berada di luar daerah seperti Masjid Al-Alam Kendari yang berdiri di tengah lautan. Untuk mendorong pembangunan ini, Zainuddin meminta agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja dengan tekun dan cepat. Ia juga meminta dukungan seluruh masyarakat, khususnya kepada warga yang memiliki lahan di sekitar lokasi pembangunan. Tergantung dari tim-tim ini, bagaimana dia selalu bekerja. Jangan hari ini bekerja, nanti lagi 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi baru datang lagi. Saya maunya terus digosok terus. Seperti kalau pisau ini, kalau digosok-gosok ya tajam dia. Sementara itu Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo mengungkapkan pembangunan Islamic Center dan Masjid Raya Gorontalo ditargetkan akan dimulai pada 1 Muharram atau bulan Juli di tahun 2023. Ditargetkan pula pembangunan akan selesai paling lambat pada ulang tahun Provinsi Gorontalo ke-25 tahun. Masjid Raya ataupun Islamic Center ini dampaknya bukan hanya untuk ibadah, tapi juga lingkungannya akan tertata rapi. Yang ketiga, ekonominya juga akan berjalan, wisata juga akan berkembang. Kemudian yang berikut juga anak-anak kita tempat wisata religi dan sebagainya. Karena di sini bukan hanya masjid ya, di situ akan ada museum, di situ juga ada ruang pendidikan, edukasi, bahkan mungkin UMKM, mungkin juga ada ruang olahraga dan sebagainya, sehingga menjadi pusat kegiatan dari seluruh masyarakat, tidak hanya Kabupaten Gorontalo tapi juga Provinsi Gorontalo. Berdasarkan pertimbangan teknis Balai Wilayah Sungai Sulawesi II Gorontalo, Islamic Center dan Masjid Raya Gorontalo akan dibangun dengan luas lahan 20 hektar. Lokasi pembangunan berada pada 100 meter di luar garis semapadan Danau Limboto. Dalam pelaksanaan pembangunan, aspek lingkungan dan pengelolaan sumber daya air terutama drainase menuju pintu kanal Topadu harus diperhatikan. Hal ini agar tidak terjadi genangan yang mengakibatkan banjir pada lokasi tersebut. Mitra Kominfotik, kita ke informasi selanjutnya. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur melaksanakan silaturahmi bersama keluarga besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dan juga Himpunan Mahasiswa Islam Wilayah Gorontalo yang bertempat di Geraha Kahmi, Gorontalo. Penjabat Gubernur Gorontalo juga berpesan agar selalu menjaga kaderisasi yang merupakan nadi dari Kahmi itu sendiri. Mitra Kominfotik, informasi ini juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kabar Gorontalo Sepekan edisi hari ini. Saya Fandi, beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di Kabar Gorontalo Sepekan edisi lainnya. Sampai jumpa. Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Nur silaturahmi bersama keluarga besar Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau Kahmi dan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Wilayah Gorontalo bertempat di Gedung Geraha Kahmi Gorontalo pada Sabtu 15 April 2023. Dalam kesempatan ini, Pencagup Hamka berpesan untuk menjaga kaderisasi yang merupakan nadi bagi Kahmi itu sendiri. Hamka mengungkapkan setiap seleksi Kahmi selalu mencari kaderisasi yang memiliki integritas dan kapasitas yang berkualitas. Sehingga ini menjadi kelebihan Kahmi dengan memiliki anggota yang teruji. Staf ahli bidang budaya sportivitas ini juga mengungkapkan Kahmi sendiri merupakan rekan pemerintah dalam membangun daerah. Ia pun berpesan kepada kader Kahmi maupun HMI untuk mengembangkan kualitas terutama dalam jenjang pendidikan, birokrasi, atau aktivis politisi. Di tempat yang sama, Ketua Kahmi Provinsi Gorontalo Rustam Akili mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pencagup Hamka. Ia mengungkapkan telah mengenal Pencagup Hamka sendiri sejak masih menjadi seorang aktivis. Turut hadir dalam silaturahmi Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Gorontalo Rifli Katili, Kepala Dinas PTSP, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.